Hari ini, 31 Januari tahun 2026. Saat sebagian besar orang masih sibuk mengeluh harga kebutuhan pokok, ada pergerakan besar yang jarang disorot media. Pabrik-pabrik raksasa Asia Timur sedang pindah rumah. Bukan pindah ke Amerika, bukan ke Eropa, tapi ke Batam, Indonesia. Pertanyaannya sederhana, kenapa raksasa industri Jepang dan Korea Selatan tiba-tiba memilih Batam? Jawabannya ada pada uang, risiko, dan strategi bertahan hidup. Kita mulai dari Jepang. Setelah puluhan tahun hidup di era bunga rendah, Bank of Japan resmi mengakhiri uang murah. Artinya satu hal, biaya pinjam naik, biaya produksi naik, margin keuntungan tertekan. Buat perusahaan manufaktur, ini mimpi buruk. Mesin mahal, riset mahal, energi mahal. Secara hitung-hitungan, banyak pabrik Jepang sekarang harus memangkas biaya operasional 30-40% supaya tetap hidup. Dan cara tercepat memangkas biaya itu cuma satu, pindah lokasi produksi. Ini bukan soal Jepang bangkrut, ini soal perubahan rezim ekonomi. Ketika bunga naik, industri padat modal akan selalu keluar lebih dulu. Dan targetnya pasti negara yang tenaga kerja lebih murah, pajak lebih ringan, logistik cepat. Batam masuk semua kriteria itu. Sekarang kita lihat Singapura. Banyak yang bilang Singapura tertekan. Faktanya, tidak sepenuhnya benar. Singapura sedang melakukan seleksi industri. Lewat strategi Forward Singapore, mereka dengan sadar menaikkan pajak karbon, menaikkan biaya lahan, menekan industri padat energi. Tujuannya jelas. Singapura ingin jadi otak dunia, bukan bengkel dunia. Ini strategi naik kelas. Tapi efek sampingnya besar. Industri manufaktur konvensional tidak lagi cocok tinggal di Singapura. Jadi jangan heran kalau mesin-mesin keluar dari pelabuhan Singapura, pabrik-pabrik pindah ke Batam. Bukan karena Singapura kalah, tapi karena Batam menawarkan efisiensi yang tidak lagi mau ditawarkan Singapura. Sekarang kita masuk ke pemain ketiga, Korea Selatan. Masalah Korea bukan bunga, masalah Korea adalah ketergantungan pada China. Selama ini, bahan baku lewat China, jalur distribusi lewat China. Masalahnya, China sering menggunakan ekonomi sebagai alat tekanan politik. Begitu hubungan memanas, jalur bisa ditutup. Dan itu ancaman eksistensial bagi Korea Selatan. Inilah yang disebut China Trap.